Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita PJJ kedua setelah PTS. Sebelum kita melanjutkan PJJ yang kedua, kita mereview sedikit tentang tugas AKPD yang kemarin ya. Setelah Ibu mencek tugas AKPD kalian yang kemarin, alhamdulillah sudah pada paham ya. Kalian diskusinya sangat baik. Kalian bisa membedakan mana yang menyukai olahraga dan olahraga yang disukai, dan juga tentang pemilihan warna. Memilih warna, menyukai warna atau warna yang disukai. Tugas AKPD yang kemarin adalah cara penyajian suatu relasi ke diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, kali ini penyajian suatu relasi ke diagram panah ya. Diketahui P 1, 2, 3, 4, 5 dan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tunjukkan hubungan setengah dari himpunan P ke himpunan Q. Oke, pertama susunlah anggota domain yaitu P, susunlah anggota kodomain Q. Nama relasi tersebut yaitu setengah dari atau bisa disimbolkan 1/2 dari, mencari mana dari anggota kodomain yang menghasilkan anggota domain dengan nama relasi yaitu setengah dari. Kemudian kalian cek satu persatu, setengah dikali berapa ya yang hasilnya 1 dari anggota kodomain, setengah dikali berapa yang hasilnya 2 dari anggota kodomain. Oke, ini susunan anggota domainnya. Kemudian ini adalah susunan anggota kodomainnya. Dan inilah relasi setengah dari. Jadi kalau kalian mau baca, contoh ya, 1 adalah setengah dari 2. 2 adalah setengah dari 4. 3 adalah setengah dari 6. 4 adalah setengah dari 8. Dan 5 adalah setengah dari 10. Sekarang ke penyajian diagram kartesius. Soalnya masih sama. Oke, sumbu datar itu adalah sumbu X yang mewakili anggota domain atau P, anggota P. Sumbu tegak adalah sumbu Y yang mewakili anggota kodomain yaitu Q. Biasakan menulis diagram kartesius itu harus ada sumbu X, sumbu Y, dan 0. Ya, itu udah wajib. Oke, ini adalah sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Dan ini adalah hasil dari relasi tersebut. Kalau kalian perhatikan kenapa Ibu menulisnya 0, 2, 4, 6, 8 bukan dari 1. Sebenarnya itu hanya simbol ya. Jadi kalau 1 atau yang ganjil ada di tengah-tengah garis. Yang penting perbandingan itu antara sumbu X dan sumbu Y harus selalu sama. Sekarang kita ke himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi dari himpunan ke himpunan N dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ingat, dalam himpunan pasangan berurutan harus menggunakan kurung kurawal. Untuk kurung biasanya itu adalah biasanya penyebutan suatu pasangan. Jadi biar bisa memisahkan ya. Nyatakan himpunan M dan himpunan N dengan menuliskan anggota. Ingat, kalau menuliskan anggota harus kurung kurawal. Yaitu M sama dengan -2, -1, 0, 1, 2. Dan N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian lihat untuk yang M-nya adalah anggota domain dan N-nya adalah anggota kodomain. Suatu relasi dari himpunan M ke himpunan N dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Sebutkan relasi yang mungkin dari himpunan M ke himpunan N. Kira-kira untuk soal kali ini kita bisa menentukan nama relasi dari suatu himpunan tersebut. Uraikan anggota domain, uraikan anggota kodomain,
Hubungkan masing-masing kedua himpunan tersebut. Pasangan yang pertama adalah negatif 2 dengan 1, pasangan yang kedua adalah negatif 1 dengan 2, dan seterusnya. Carilah nama relasi yang mungkin dari himpunan M ke himpunan N. Oke, ini anggota domainnya. Ini adalah anggota kodomainnya. Dan ternyata relasi ini adalah relasi 3 kurangnya dari. Oke, cara bacanya adalah negatif 2, 3 kurangnya dari 1. Negatif 1, 3 kurangnya dari 2, dan seterusnya. Ibu rasa sampai sini paham ya untuk menemukan nama suatu relasi. Relasi M ke N adalah 3 kurangnya dari. Relasi dari P ke Q adalah setengahnya dari. Apakah dari kedua relasi tersebut merupakan fungsi? Berikut relasinya. Relasi dari M ke N merupakan fungsi. Relasi dari P ke Q merupakan fungsi. Mengapa demikian? Syarat utama jika relasi bisa dikatakan fungsi adalah setiap domain harus memiliki pasangan di kodomain. Setiap domain harus memilih tepat satu anggota kodomain. Kalau kalian lihat di diagram pada yang pink dan warna biru itu sudah memenuhi syarat ya. Kalau misalkan di kehidupan nyata kita nggak boleh menjomblo dan nggak boleh mendua, itulah fungsi. Sekarang kita menentukan daerah domain, daerah kodomain, dan juga daerah range. Dari tadi sih ibu bahas tentang domain kodomain, tapi ibu tidak menjelaskan tentang range. Oke, di sini ada contoh soal. Untuk anggota A adalah cuka, garam, gula, lada, dan anggota B adalah asam, asin, manis, pahit, dan pedas. Oke, gampang saja untuk daerah domain itu di anggota yang paling kiri atau A, dan untuk kodomain ada di anggota B yaitu yang paling kanan. Sedangkan range-nya adalah asam, asin, manis, dan pedas. Kenapa tidak termasuk pahit? Karena range ini adalah daerah hasil atau daerah kodomain yang dipilih oleh anggota domain. Oke, sekarang kalian lihat soal berikut. Manakah di antara diagram panah berikut yang merupakan fungsi? Tentukanlah daerah domainnya, kodomainnya, dan range-nya. Kalau kita lihat untuk yang nomor 1 itu adalah fungsi ya. Kenapa? Karena memenuhi syarat, yaitu anggota A tepat memilih satu anggota B dan anggota A tidak ada yang menjomblo. Kalau untuk yang nomor 2 bukan fungsi, karena ada anggota yang selingkuh atau memilih 2 dan ada juga yang jomblo. Untuk yang nomor 3 itu adalah fungsi. Kenapa? Karena anggota A itu memilih anggota B. Tidak apa-apa untuk pilihannya sama ya. Yang penting di daerah domainnya atau daerah anggota A dia tepat memilih satu anggota B. Untuk nomor 4 dia bukan fungsi karena ada yang menjomblo. Untuk yang nomor 5 ada yang selingkuh, ada yang jomblo, berarti bukan fungsi. Untuk yang nomor 6 ada yang mendua. Untuk nomor 7 ada yang jomblo. Untuk yang nomor 8 adalah fungsi. Karena anggota domain itu memilih tepat satu anggota B. Sehingga yang merupakan fungsi adalah nomor 1, nomor 3, nomor 8. Sisanya bukan fungsi. Karena di situ ada yang menjomblo atau tidak memilih sama sekali ke anggota B. Dan ada juga yang mendua atau mentiga. Dia memilih lebih dari 1. Sedangkan itu bukan syarat dari suatu fungsi. Nah, sekarang kalian harus bisa menentukan mana domain, mana kodomain. Ya. Oke, kalau untuk nomor 1 domainnya itu A, B, C, kodomainnya itu P, Q, R. Sedangkan range-nya
PQR juga. Kenapa? Karena anggota B itu semuanya dipilih oleh anggota A. Kalau kita lihat yang nomor 3, tadi kan yang fungsi 3 ya. Untuk nomor 3 domainnya A, B, C, kodominnya PQR, tapi daerah range-nya hanya key. Kenapa? Karena yang hanya dipilih oleh anggota A adalah key. Terus juga untuk yang nomor 8, domainnya adalah ABC, kodominnya adalah PQR, dan daerah range-nya adalah PQR. Karena anggota B-nya semuanya dipilih ya. Oke, bagaimana dengan bukan fungsi? Tetap kalian memilih atau menentukan mana domain, mana kodomain, mana range ya. Coba Ibu ambil contoh untuk nomor 7, domainnya A, B, C, kodomainnya PQR, dan range-nya adalah P. Alhamdulillah PJJ kita kali ini sudah selesai. Tolong kalian catat semua yang ada di video kali ini, dan juga kalian jangan lupa untuk menjawab soal yang terakhir. Kalian menentukan mana fungsi, nomor berapa aja yang fungsi, dan kalian menentukan domain, kodomain, dan range-nya dari setiap nomor. Setelah kalian catat, jangan lupa difoto bagian yang terakhir aja. Jangan lupa ditandatangani orang tua, nama, kelas, tanggal. Kalian nanti upload di link yang akan Ibu berikan ya. Dan jangan lupa absen di e-learning, karena itu adalah absen tanda kalian mengikuti PJJ kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!